Beyond Glory Digital Dream Radio Line Eco Lifestyle Selamatkan bumi, selamatkan generasi. Halo sahabat Green, Assalamualaikum. Bertemu dengan saya, Mega Yustari Pane, dalam program Puan di Bumi. Program Puan di Bumi ini adalah sebuah program yang kerjasama antara sahabat Puan dan juga Green Radio Line. Jadi sahabat Green bisa ngedengerin program ini di minggu genap di setiap bulannya, di hari yang sama, dan juga di waktu yang sama, yaitu pukul 16.00 sampai dengan 1 jam ke depan. Sahabat Green semuanya, jadi hari ini bertepatan dengan tanggal 8 Maret 2024, semua perempuan di dunia sedang memperingati hari bersejarah, yaitu International Women's Day, yang mana pada hari ini 8 Maret diperingati sebagai Hari Kesetaraan Gender atau Gender Equality untuk seluruh perempuan. Jadi untuk sejarahnya sendiri itu dimulai dari 1901, 15.000 perempuan itu membuat demo di jalan untuk bagaimana kesetaraan itu di dunia pekerjaan ada untuk perempuan. Nah, sahabat Green, sekarang kita kehadiran 3 tokoh perempuan Provinsi Riau yang sangat aktif tentunya untuk membicarakan tentang pergerakan dan perlindungan perempuan dan anak yang ada di Provinsi Riau. Mungkin kita sapa dulu nih, ada ketiga pembicara kita yang sudah hadir, baik yang di studio langsung dan juga yang ada via Zoom. Ada 3 pembicara kita. Yang pertama itu ada Bu Mustikowati, salah satu akademisi dari kampus UIN Suskaryau. Halo Ibu Mustiko, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Mega. Alhamdulillah baik. Ibu sedang di mana sekarang? Lagi di luar kota, Bu ya? Iya, lagi di Jawa sekarang. Masya Allah, Bu Mustiko ini adalah salah satu tokoh akademisi UIN yang bergerak aktif untuk memberantas kekerasan seksual yang ada di kampus UIN Suskaryau ya Bu ya. Mungkin lanjut ke pembicara yang kedua itu ada Kak Liani dari Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Kedisabilitasan. Halo Kak Liani. Halo. Halo. Sore. Kedengaran ya Kak ya suara dari Kak Lianinya? Agak kecil, Kedengaran, kalau saya kedengaran. tapi agak kecil, agak pelan. Lebih dikerasin aja suara Mbak Lianinya. Oke. Karena itu agak jauh dia. Karena jauh dari mic-nya. Oke. Ah, Dan yang ketiga ada pembicara kita dari Sahabat Puan, yaitu Kak Sri Wahyuni. Halo Kak Sri Wahyuni, apa kabar? apa kabar? Selamat sore semua. Halo, selamat sore Kakak. Jadi teman-teman, Sahabat Green, hari ini kita akan membicarakan tentang isu ataupun tentang bagaimana mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Riau. Kelompok perempuan dan anak masih mengalami berbagai keterbatasan, di antaranya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, sehingga mengakibatkan ketertinggalan bagi kelompok ini dalam proses manfaat dalam pembangunan. Perempuan dan anak juga masih menjadi kelompok yang rentan dan mengalami tindakan kekerasan seksual. Nah, berangkat dari kasus ataupun isu yang pernah viral di Provinsi Riau sendiri, yaitu di salah satu kampus yang ada di Provinsi Riau, kita sering mengalami tindakan kekerasan ya untuk perempuan dan juga anak. Mungkin di sini Kak Liani dari Forum Komunikasi Keluarga Anak dan juga Kedisabilitasan. Mungkin bukan hanya perempuan dan anak juga ya Kak, tapi juga untuk teman-teman kita yang menyandang kedisabilitasan juga masih terkena kasus-kasus yang sama
untuk perempuan dan juga anak yang ada di Provinsi Riau. Mungkin langsung ke Kak Lianinya langsung. Kak Liani, sebelumnya boleh dijelasin dong Kak, ini FKK ADK ini apa sih Kak gitu? Karena mungkin teman-teman dari Green, sahabat Green baru mendengarnya gitu. Oke, terima kasih buat kesempatannya. FKK ADK sendiri adalah sebuah wadah yang khusus untuk mengedukasi dan mengadvokasi keluarga yang mempunyai anak disabilitas, tapi lebih khusus untuk yang tidak mampu. Jadi kerja kita itu membantu mereka, misalnya ada hambatan mau berobat atau ada hambatan pada saat ada kasus hukum, atau juga mengedukasi orang tuanya bagaimana cara merawat anak disabilitas mereka semaksimal mungkin. Oke, kalau untuk jumlah kasusnya Kak dan juga kasusnya itu apa saja untuk teman-teman kita yang terkena disabilitas ini, khususnya di Provinsi Riau? Kalau di Provinsi Riau kebanyakan kasus anak dan perempuan itu lebih ke kekerasan seksual. Jadi pencabulan atau pemerkosaan lebih banyak seperti itu, dan lebih lebih banyak terkena kepada anak atau perempuan yang tuli atau yang disabilitas intelektual. Jadi mereka mudah dirayu kan, atau kalau yang tuli mereka sulit untuk bersaksi. Dan beberapa kasus yang selama ini, berapa tahun ini saya pernah dampingi itu kadang-kadang ada yang tidak selesai, ada yang lebih diselesaikan secara kekeluargaan. Oke, jadi Kak untuk menangani kasus tersebut, strategi apa nih yang dilakukan dan untuk proses pendampingannya itu bagaimana? Karena kan bisa dikatakan teman-teman disabilitas kita ini berbeda tentunya penanganannya dengan teman-teman kita yang memang secara fisiknya itu lebih sempurna begitu Kakak. Tantangan yang saya hadapi itu kebanyakan lebih dari komunikasi. Terus kalau pendampingan untuk penyandang disabilitas sensorik rungu itu, mereka kadang sulit menggambarkan situasi pada saat mereka pada saat kasus itu menimpa mereka gitu. Jadi kita harus menggalinya cukup lama, butuh waktu tuh lebih lama daripada kita menggali orang yang non tuli gitu. Nah, sementara kalau untuk yang autis dan disabilitas intelektual, kita punya cara yang berbeda juga dan butuh waktu lama juga, karena bertanyanya kan kita lebih ke seperti bertanya ke anak-anak kecil gitu. Jadi kita gambarkan situasinya dulu, Bapak itu baik atau kamu jalan-jalan ya, ada cara-cara tertentu untuk menggali situasi pada saat kejadian. Itu tantangan. Nah, Kalau untuk strateginya tadi sudah disampaikan juga ya Kak ya, untuk penyandang disabilitas itu sendiri tentunya punya beberapa strategi untuk kita bisa menangani kasusnya. Itu apa saja strateginya Kak? strateginya ya, kalau strategi lebih ke pendekatan keluarga, kita nggak bisa cepat mendapatkan hasil dari mereka. Kita butuh 3-4 kali bahkan lebih. Tapi umumnya sih kita 3 atau 4 kali itu sudah bisa cukup lengkap kita menggali apa yang mereka alami dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Nah, kendala lainnya itu seperti saya kan ada di UPT PPA Kota Pekanbaru dan juga di UPT Provinsi. Nah, kalau di Pekanbaru itu mereka tidak punya waktu itu, tapi sekarang katanya sudah ada. Waktu itu mereka tidak punya psikolog. Jadi nanti kalau ada kasus masuk di ini kan lagi dipindah ke UPT PPA Provinsi. Nah, untuk kasus disabilitasnya dalam 1 tahun
Kalau dibilang banyak, enggak, tapi ada. Tapi saya harap jangan ada lagi. Ada di Riau itu ada 7 kasus baru. Nah, ada beberapa yang belum selesai dari tahun sebelumnya, tahun 2022. Sementara untuk kasus kekerasan terhadap perempuan ini di Pekanbaru cenderung naik dibanding tahun 2022 itu naiknya lebih dari 50 jadi 100 terus lebih naiknya lebih cukup banyak. Bentar ya. Tahun 2022 itu 50 kasus, di tahun 2023 110 kasus. Itu kan naiknya cukup banyak. Terus di yang cukup banyak juga di Kampar, di Rokan Hilir. Jadi total di tahun 2023 itu ada 233 kasus yang berkenaan dengan perempuan dan anak di seluruh Provinsi Riau. Kalau untuk kasus disabilitasnya sendiri itu berapa kasus, Kak? Kasus yang masuk dan tertangani sampai selesai 7. Ada 7 kasus. Kadang ada yang melapor tapi mereka tidak balik lagi. Kita kan tidak bisa paksa mereka untuk terus melanjutkan kasus mereka. Oke, baik. Terima kasih, Kak Liani. Mungkin itu tadi penyampaian dari kasus yang terjadi di disabilitas tentang kasus kekerasan seksual ataupun kasus-kasus yang lainnya. Nah, kasus kekerasan seksual itu sendiri sering terjadi di lingkungan sekitar kita juga, bahkan juga di lingkungan pendidikan, bahkan di lingkungan perguruan tinggi. Kalau kita kilas balik tentang kasus yang pernah terjadi di salah satu universitas di Provinsi Riau itu melahirkan sebuah peraturan yaitu Kemendikbud nomor 30 tahun 2021. Mungkin kita bisa langsung bincang-bincang bersama pembicara kita, Bu Mustiko. Bu Mustikawati ini adalah salah satu ketua PSGA di Winsuska Riau. Ibu, kalau boleh tahu nih Ibu, di Winsuska Riau sendiri itu Satgas yang dibentuk itu sudah ada atau belum ya Ibu Mustiko? Baik, alhamdulillah sejak November 2023 itu Rektor telah mengeluarkan SK tentang pengelola unit layanan terpadu yang kalau di perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek itu disebut Satgas gitu ya. Dan dilaunchingkan pada Januari 2024. Akhir Januari atau di awal Februari 2024 itu dilaunchingkan. Nah, sebetulnya kalau untuk respons terhadap isu-isu kekerasan seksual, perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama ya, sebetulnya sudah punya concern sejak tahun 2019. Pada saat itu beberapa PSGA ada pertemuan dengan KPPA, kemudian melahirkan sebuah konsep perguruan tinggi responsif gender yang terdiri dari beberapa indikator ya, ada 9 indikator dan salah satu indikatornya itu adalah zero tolerance terhadap kekerasan seksual. Jadi tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Lalu kemudian itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama ya, oleh Dirjen Diktis dengan keluarnya SK Dirjen Diktis nomor 5494 tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi sebetulnya sebelum Kemendikbudristek mengeluarkan peraturan nomor 30 tahun 2021, sesungguhnya Dirjen Pendis ya, Dirjen Pendidikan Islam itu sudah mengeluarkan keputusan yang menjelaskan tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, kemudian dalam masa perkembangannya memang belum banyak perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama ya yang
merespon cepat gitu, itu belum banyak. Termasuk juga UIN Sultan Syarif Kasim Riau kan baru terbentuk satgasnya di 2023 gitu ya. Nah, namun dalam perjalanan itu kita sudah menyiapkan mendorong beberapa kebijakan di universitas dengan keluarnya SK Rektor tentang pengarus utamaan gender, kemudian SK Rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu sudah lahir di 2022. Namun yang satgasnya itu baru lahir di 2023. Jadi kita menganggap hal ini menjadi sangat penting karena perguruan tinggi itu kan merupakan ini ya, pelaksana pendidikan tinggi yang memiliki peran yang sangat strategis dan diharapkan bisa menjadi lokomotif gitu ya di dalam melahirkan para para ilmuwan, termasuk juga bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat, termasuk keresahan-keresahan yang terjadi di masyarakat khususnya di kampus gitu. Baik, Maka Ibu. kemudian sudah lahir itu Hmm. Satgas itu. Baik, Ibu. Kalau untuk tujuan dan juga fungsi dari Satgas ini sendiri bagaimana, Bu? Untuk di kampus UIN Soekarno sendiri, itu bagaimana? Iya, ya sesuai dengan amanat yang sudah disampaikan oleh keputusan Dirjen Pendis nomor 5494 tadi ya, bahwa diharapkan memang semua perguruan tinggi keagamaan Islam PTKI ya, baik PTKIN maupun yang swasta itu memang harus memiliki satgas dengan tujuan untuk bisa menjadi satu wadah yang responsif terhadap persoalan yang terkait dengan kekerasan seksual. Jadi mulai dari eh, fase pencegahan sampai pada penanganan gitu. Sehingga bisa mewujud menjadi PTKI yang responsif gender dan inklusi sosial. Maka nanti itu bisa berkaitan juga dengan concern dari Ibu Liani tadi yang lebih concern kepada isu-isu disabilitas ya. Jadi Iya. harapannya itu, tujuannya itu untuk mewujudkan PTKI yang responsif gender dan sosial inklusi melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Iya, Ibu. Baik. Kan itu sudah didirikan untuk Satgasnya itu dari tahun lalu ya, Bu ya. Cuman dilaunchingkan di 2024 ini ya, Bu ya. Ya, ya betul. Ibu, itu sudah ada berapa kasus yang masuk dan ditangani oleh Satgas yang ada di UIN dan bagaimana cara penanganannya, Ibu, kalau di kampus UIN sendiri? Baik, di dalam ini ya di 2024 ini itu yang masuk laporan yang melakukan pengaduan itu ada 3 pengaduan ya. Per Januari sampai Februari itu ada 3 pengaduan dan sampai saat ini masih ada yang berproses 1 pengaduan itu yang masih ditindaklanjuti gitu. Nah, untuk penanganannya kita melihat level level pengaduannya ya, level kasusnya gitu. Jika memang apa namanya ini bisa diselesaikan dengan proses berkolaborasi dengan fakultas atau prodi, maka itu akan bisa cepat selesai gitu. Tetapi kadang-kadang ada yang memang melibatkan pihak lain dan bentuk kekerasan seksualnya ini agak berbeda gitu, maka ini pun butuh proses. Jadi kan bentuk kekerasan seksual kan ada yang verbal, non fisik, fisik atau yang melalui teknologi informasi dan komunikasi. Dan dalam hal penanganan ini Satgas atau yang di SK ini bunyinya masih WLT Mbak Mega, Unit Masih Layanan WLT. Terpadu. Ya, tetapi baru Februari 2024 Dirjen Pendis itu mengeluarkan lagi. Itu sudah keluar juknisnya. Juknis dia Dirjen Pendis nomor 1143 tahun 2024 tentang petunjuk teknis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi ini sudah dibunyikan namanya Satgas gitu. Jadi kemungkinan nanti UIN Riau akan melakukan revisi atau seperti apa nanti ya, bagaimana kita mengkomunikasikan dengan pimpinan.
apakah mau diselesaikan masa tugas di ULT ini ataukah bisa direvisi sehingga nama ULT ini nanti dirubah menjadi nama Satgas gitu. Nanti itu tergantung komunikasi dan keputusan dari pimpinan gitu. Jadi dalam penanganannya kita itu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, misalkan dengan hukum gitu ya, dengan bidang hukum, lalu bidang psikologi. Jadi apabila pelapor yang membutuhkan dampingan psikologi, maka kita punya dosen psikologi yang juga sudah punya wadah. Oke, baik. Sepertinya jaringan dari Bu Mustiko lagi ini ya, lagi mengalami gangguan. Mungkin sahabat Green, kita break dulu untuk mendengarkan selingan berikut ini. Baik, halo sahabat Green, mungkin masih ada yang baru bergabung ya. Jadi sekarang kita lagi mendengarkan pembicaraan dari Bu Mustiko yang tadi yang sempat terputus ya Bu ya. Halo Bu Iya, Mustiko, saya mungkin yang terlempar iya. saya atau saya yang terlempar ya? Iya, Ibu Bu Mustiko tadi sempat jaringannya sempat terganggu ya Bu ya. Iya, maaf ya. Iya, baik. Baik, Bu Mustiko tadi menyambung dari apa yang Ibu sampaikan tentang Satgas yang hari ini sudah dilaunchingkan di kampus Winsuska Riau. Nah, untuk Satgasnya itu sendiri, Ibu, apakah beranggotakan para dosen, apa open recruitment dari para mahasiswa yang ada di kampus Winsuska Riau, Ibu? Iya, di dalam Satgas ini tidak hanya dosen ya, ada mahasiswa juga. Karena memang di Pusat Studi Gender dan Anak UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dan saya kira sebagian besar PSGA di luar UIN juga hampir sama, di luar UIN Sultan Riau maksud saya, itu kita memiliki vokal point gender. Ya, vokal point gender itu merupakan komunitas mahasiswa, ada sendiri dosen gitu yang menjadi kelompok-kelompok support terhadap program-program PSGA. Nah, setiap kali kita melakukan kegiatan itu dari vokal point gender ini sering mengikuti kegiatan-kegiatan PSGA sehingga sedikit banyak mereka sudah memahami apa yang eh, menjadi program PSGA setiap tahunnya. Maka ketika proses rekrutmen untuk menjaring Satgas itu kita sudah punya resourcesnya dari vokal point gender itu. Gitu, Mame. Jadi bukan hanya dosen, melainkan ada juga mahasiswa. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi untuk teman-teman di kampus Winsuska Riau ataupun sahabat Green yang sedang mendengarkan, yang merupakan salah satu mahasiswa kampus Winsuska Riau, bisa nih untuk bergabung di Satgas yang sudah dibentuk oleh timnya Bu Mustiko yang ada di kampus Winsuska Riau. Nah, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Mungkin kita lanjut ke Kak Ayu, yang mana Kak Ayu ini merupakan salah satu dari sahabat Puan ya, Kak Ayu ya. Iya, Jadi Kak Ayu boleh nih dijelasin dulu, sahabat Puan itu apa sih Kak? Karena mungkin sahabat Green itu baru mendengar sahabat Puan itu apa. iya. Terima kasih Mega. Kalau berbicara sahabat Puan, memang baru. Jadi kenapa apa yang melatar belakangi sahabat Puan ini ada adalah karena kita ada beberapa orang yang waktu itu sering berkumpul, kemudian merasa bahwa ini kok ada sesuatu nih yang mengganjal gitu, khususnya terhadap kondisi perempuan khususnya di Pekanbaru atau Riau. Nah, kita terdiri dari 5 orang. Kemudian beberapa kali kita diskusi, beberapa kali kita bertemu, akhirnya kita bersepakat nih untuk membuat sebuah wadah yang akhirnya kita namakan Sahabat Puan, yang mempunyai perhatian terhadap permasalahan-permasalahan khususnya perempuan dan anak yang ada di Riau. Jadi Sahabat Puan ini bercita-cita ingin membentuk sebuah
Women Center yang di situ akan melahirkan apakah itu women champion yang seperti yang ada di UIN. Nah, kita berharap bahwa bukan hanya mahasiswa, tetapi semua perempuan itu bisa tergabung di dalam Women Center ini. Nah, Women Center ini yang nanti akan menjadi lokus buat kita perempuan membahas apakah ada kekerasan terhadap perempuan di situ, bisa mengadu untuk wadah sebagai pusat pendidikan juga bisa mengadu di situ, bisa belajar di situ gitu. Nah, kemudian kita mulai nih mencari nih kira-kira pihak-pihak mana nih yang bisa kita ajak untuk bisa mewujudkan cita-cita ini. Nah, sembari itu kita terus berupaya untuk mengembangkan ide-ide dari teman-teman. Dan sebenarnya kalau Sahabat Puan ini sifatnya terbuka bagi siapa saja yang mempunyai concern terhadap permasalahan perempuan ataupun anak. Nah, kemudian, jadi kita karena ingin memperkenalkan Puan ini ke orang-orang, apa nih dalam waktu dekat yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian ada momen Hari Internasional ini, kemudian kita membuatlah semacam talk show bekerjasama dengan Grand Radio. Jadi kita berangkat dari keprihatinan sebenarnya terhadap kondisi kekerasan yang ada di Riau, terutama yang baru-baru ini kita rasakan semakin meningkatnya kekerasan seksual terhadap perempuan. Yang baru-baru ini mungkin kita rasakan di kampus, yang seharusnya di kampus itu yang menjadi pusat pendidikan itu nggak terjadi gitu. Tapi kenapa justru yang mengalami adalah pelaku di dalam kampus sendiri, dan korbannya juga dalam kampus sendiri. Nah, kemudian juga yang sangat memperhatikan adalah justru di dunia pendidikan lagi anak di bawah umur sudah juga melakukan hal ini. Ini sebenarnya ada masalah apa sih sebenarnya? Dan ini yang sebenarnya kita di Sahabat Puan ingin mengajak semua pihak untuk sama-sama mulai mempunyai perhatian terhadap hal-hal yang menjadi krisis terhadap moral. Ini kan kalau saya lihat ini kan, kalau kita lihat ini kan krisis moral terhadap masyarakat kita sebenarnya. Kenapa akhirnya di kalangan kita yang kita anggap bahwa dunia pendidikan bisa membentuk akhlak, membentuk karakter yang bagus, itu justru malah terjadi tindak kekerasan atau hal yang sangat boleh katakan aib sebenarnya, itu kan kekerasan seksual yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Nah, akhirnya kemudian keluarlah peraturan Menteri Pendidikan untuk mengatasi ini gitu. Ini kan sesuatu yang urgent sebenarnya gitu. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa akhirnya Sahabat Puan ini ada gitu. Itu sih sedikit cerita soal latar belakang kenapa adanya Sahabat Puan. Baik, jadi teman-teman Sahabat Green, Sahabat Puan ini adalah sebuah lembaga yang nantinya akan menjadi tempat untuk teman-teman perempuan ataupun anak-anak dalam mengekspresikan apa yang ingin dia sampaikan, apa yang dia rasakan. Walaupun sebenarnya Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak itu sudah ada, namun tentunya dibutuhkan ruang seperti Sahabat Puan ini hadir di tengah-tengah perempuan dan juga anak yang ada di Provinsi Riau. Mungkin Kak Ayu, kalau Ya. kita berbicara tentang ini Kak, berbicara tentang sebuah riset ataupun data, Mega sempat membaca sebuah data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sampai tahun 2024 ini ada 3.629 kasus kekerasan seksual yang mana perempuannya itu
korban perempuannya itu berjumlah 3.178. Nah, untuk sahabat Puan sendiri, Kak Yudi, yang ada di Provinsi Riau ini, apakah sudah pernah melakukan riset atau ada berapa sih, Kak, sebetulnya pengaduan ataupun jumlah kasus yang sahabat Puan sendiri sudah tahu sampai saat sekarang ini? Eh, Kalau bicara soal sudah berapa sih pengaduan yang diterima oleh sahabat Puan itu belum ada. Karena memang kita boleh dikatakan inilah launching, saatnya launching sahabat Puan itu ada. Nah, tapi yang kita lakukan adalah kita melakukan riset singkat atau riset kecil soal mau melihat sejauh mana nih masyarakat memahami soal kekerasan, terutama kekerasan seksual yang terjadi. Jadi kita ingin melihat bagaimana sih pandangan masyarakat terhadap kekerasan seksual yang terjadi di Pekanbaru. Nah, polling ini, jadi riset ini adalah berbentuk polling yang kita sebarkan di media sosial. Jadi waktu itu media sosial yang kita gunakan, apakah itu melalui WA Group, melalui Instagram, ataupun melalui media sosial lainnya untuk menjaring pertanyaan jawaban-jawaban pertanyaan dari beberapa narasumber ataupun respondennya. Jadi yang waktu itu kita mentargetkan bahwa yang akan menjadi responden itu adalah batasan usia dari 15 tahun sampai 55 tahun. Dengan responding itu yang akhirnya mengisi polling kita itu terdiri dari itu utusannya ada dari mahasiswa, ada dari pihak wira swasta yang mungkin pihak pekerja swasta, kemudian ada yang yang honorer di pemerintahan, kemudian juga ada pegawai BUMN, ada guru, ada dosen, kemudian ada pelajar, dan ibu rumah tangga juga mengisi polling ini. Kemudian juga bahwa kita juga sampai menyasar melihat bagaimana perspektif perangkat desa terhadap polling yang kita sebarkan. Jadi dari hasil polling ini kita kemarin memberikan pertanyaan sebanyak sekitar 6 pertanyaan yang itu hanya pertanyaan dasar. Jadi kita ingin melihat dulu perspektif masyarakat itu bagaimana sih pengetahuannya terhadap kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Nah, ternyata dari yang polling yang kita sebarkan, jadi waktu itu ada sekitar 282 orang yang mengisi polling terhadap yang ingin kita apakah mereka mengetahui tentang kekerasan terhadap perempuan. Nah, 97% itu menjawab bahwa mereka mengetahui. Tetapi dari 282 ini ternyata masih ada juga yang tidak mengetahui soal tentang kekerasan terhadap perempuan. Nah, kalau saya pikir apakah memang mereka tidak mengetahui sehingga menjawab, atau mungkin juga di hal kekerasan terhadap perempuan ini belum pernah mereka alami sehingga berani untuk menjawab tidak tahu bahwa itu kekerasan perempuan itu apa. Nah, kemudian di pertanyaan kedua kita memberikan polling ingin mengetahui pengetahuan masyarakat ataupun responden tadi terhadap pertanyaan apa saja bentuk kekerasan yang terjadi. Nah, ternyata 82% itu ternyata hampir dari semua yang menjawab di polling itu menjawab bahwa mereka mengetahui bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di perempuan. Karena waktu itu kita polling yang kita kasih ada pertanyaan pollingnya berupa pilihan. Jadi kita sudah memandu responden untuk menentukan pilihan jawaban yang akan mereka jawab. Nah, untuk pertanyaan berikutnya yang kita tanyakan adalah bahwa kita ingin mengetahui apakah responden mengetahui pernah terjadi kekerasan di sekitar mereka. Nah, ternyata dari 282 responden ini menjawab bahwa 54% itu menjawab bahwa mereka tidak pernah mengetahui adanya kekerasan di sekitar mereka. Nah, bisa jadi memang tidak terjadi.
di sekitar mereka kekerasan terhadap perempuan ini. Nah, tapi 43% menyatakan bahwa memang ada terjadi kekerasan di sekitar mereka, apakah itu kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, atau kekerasan lainnya. Nah, kemudian pertanyaan polling berikutnya yang kita kita kasih adalah menurut responden gitu, jika siapa yang paling sering mereka lihat melakukan kekerasan. Nah, ternyata yang sering melakukan kekerasan itu menurut responden ini adalah bahwa orang di sekitar mereka adalah orang-orang dekat mereka, seperti misalnya suami ataupun pacar sendiri, malah mereka menjawab juga. Nah, jadi ini persentase yang paling besar yang menjawab bahwa kekerasan itu memang sering dilakukan oleh para suami dan bahkan pacarnya sendiri. Nah, kemudian untuk pelaku yang kedua dari hasil polling ini adalah ternyata yang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan itu ada di bahkan tetangga, guru yang kita bahas tadi yang oleh di kampus tadi, guru, kemudian ada dosen. Nah, jadi memang kalau kita dari hasil polling ini menyatakan bahwa yang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan adalah orang-orang yang terdekat dengan mereka, bukan orang jauh yang mereka tidak kenal. Kalau ini kan kelihatan pacar atau suami itu mereka adalah orang-orang dekat mereka. Kemudian guru, dosen, tetangga itu adalah orang-orang yang memang bersinggungan dekat dengan si perempuan. Nah, kemudian pertanyaan berikut di polling yang kita kasih adalah kita ingin mengetahui jika mereka mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan, apa sih yang mereka lakukan gitu. Ternyata rata-rata sekitar 68% itu menjawab melaporkan ke pihak berwajib. Nah, tapi yang kita lihat apakah benar-benar kalau begitu kita mengetahui ada tindak kekerasan terhadap perempuan, memang betul-betul kita lakukan mengadukan ke pihak berwajib. Saya pikir ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, apakah ini benar-benar dilakukan atau hanya sekedar menjawab polling. Karena berapa sih yang kita lihat masyarakat yang mengadu bahwa di sekitar mereka ada tindak kekerasan ini misalnya. Rata-rata yang ada mengadu adalah korban yang mengadu ke pihak berwajib ataupun keluarga korban yang melakukan pengaduan ke pihak berwajib. Jadi, tapi tetap bahwa yang menjadi dasar kita bahwa memang keinginan dari masyarakat responden adalah begitu tindak kekerasan terjadi terhadap perempuan, itu yang mereka lakukan adalah melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, kemudian ada juga jawaban dari dari responden ini yang menyatakan bahwa begitu mereka melihat ada kekerasan terhadap perempuan di sekitar mereka, mereka membawa ke tempat aman. Nah, mungkin inilah fungsi-fungsi fungsi-fungsi lembaga penyedia layanan layanan pendampingan terhadap korban kekerasan khususnya terhadap perempuan, menyediakan rumah aman agar memang si korban merasa aman. Kalau kita lihat di Riau lah misalnya di Pekanbaru, ada berapa sih rumah aman yang ada yang kita ketahui gitu. Rata-rata si korban malah justru mencari rumah aman yang di dalam rumah aman itu tidak menjamin bahwa mereka akan mendapatkan layanan pendampingan bagaimana mengatasi, bagaimana tindakan apa yang mesti dilakukan begitu mereka mengalami tindakan kekerasan. Jadi mungkin ini juga yang menjadi salah satu cita-citanya Sahabat Puan adalah membentuk sebuah rumah aman yang di situ akan memberikan semua kebutuhan yang diperlukan oleh si penderita atau si korban dari tindak kekerasan terhadap perempuan ini. Nah, kemudian itu yang menjadi penelitian awal yang kita lakukan. Jadi kita melihat bahwa ternyata dari polling yang kita berikan, masyarakat sebenarnya rata-rata mengetahui bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan itu ada. Apakah itu kekerasan fisik, kekerasan rumah tangga, ataupun kekerasan lainnya. Dan rata-rata memang hal yang perlu mereka kerjakan adalah seperti tadi melaporkan ke pihak berwajib. Nah, tinggal bagaimana pihak berwajib mau dan terbuka untuk menerima laporan si korban.
Dan kita ingin juga bahwa pihak berwajib lebih berpihak kepada si korban daripada misalnya si pelaku. Karena kadang-kadang kita lihat bahwa ada anggapan bahwa begitu terjadi tindak kekerasan, khususnya tindakan seksual, yang disalahkan itu adalah korban. Rata-rata kebanyakan dari pendampingan ataupun pihak-pihak yang menangani, terutama kepolisian, lebih cenderung, bahkan stigma juga di masyarakat, lebih cenderung menyalahkan si korban begitu terjadi kekerasan seksual. Padahal sudah menjadi korban kemudian disalahkan lagi. Ini sebenarnya perlu yang perlu kita garis bawahi, bahwa tidak semua pihak-pihak yang mempunyai concern terhadap terhadap pendampingan terhadap kekerasan terhadap perempuan, kemudian juga yang pihak-pihak yang berwenang terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan perempuan mempunyai perspektif yang bagus, yang berpihak pada si korban. Itu sedikit ringkasan dari hasil penelitian kecil yang baru dilakukan oleh Sahabat Puan. Oke, baik Kak Ayu, terima kasih tadi sudah menjabarkan ya hasil-hasil dari penelitian sederhana yang telah dilakukan. Nah Kak, berangkat dari penelitian sederhana yang sudah dilakukan oleh Sahabat Puan, apa langkah ataupun strategi selanjutnya yang akan dilakukan oleh Sahabat Puan untuk yaitu dia mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ada di Provinsi Riau? Ya, kita akan bekerja sama ataupun bersinergi dengan pihak-pihak yang mempunyai concern terhadap isu-isu kekerasan terhadap, misalnya kayak seperti misalnya dengan pihak kampus, kita akan bersinergi, bekerja sama dengan Satgas khususnya untuk penanganan kasus kekerasan perempuan, ataupun dengan Mbak Liani juga bahwa kita juga bisa berkolaborasi untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Dan pihak-pihak lain misalnya psikolog kita juga perlu, jadi dokter kita juga perlu, tapi dengan catatan bahwa punya perspektif yang sama dengan kita. Sehingga kita punya satu visi bagaimana nih menyelesaikan suatu kasus kekerasan terhadap perempuan itu memang perspektifnya terhadap korban, sehingga si pelaku bisa memang dihukum sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Baik, terima kasih Kak Ayu. Sahabat Green, kita sudah masuk nih di akhir season untuk 3 pembicara kita. Mungkin sebelum kita menutup acara kita pada sore hari ini di momen International Women's Day gitu, mungkin ada closing statement ataupun penyampaian pesan dari ketiga pembicara kita. Mungkin dari Bu Mustiko terlebih dahulu. Silakan Ibu. Baik Mbak Mega, tapi sebelumnya saya boleh ini nggak ya, ngeluarin unek-unek nggak nih? Yang lain tadi dipanggilnya kakak, saya Bu sendiri ya. Jadi Oh kayaknya iya. saya paling tua gitu. Bukan paling tua Bu, tapi paling dituakan mungkin di sini ya Bu ya, karena juga di salah satu perguruan tinggi dan bagian akademisi. Jadi untuk menghormati itu dipanggil Ibu. Atau mau diganti pakai Kak juga nggak apa-apa Bu. Mungkin bisa langsung Bu Mustiko di closing statement-nya untuk bagaimana tentang mewujudkan untuk perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Riau. Mungkin terjadi gangguan ya jaringan dari Bu Mustiko. Kita mungkin langsung ke Kak Liani aja. Mungkin Kak Liani bagaimana closing statement ataupun kita lagi memperingati tentang Hari International Women's Day, apa saja sih yang pengen Kakak sampaikan untuk sahabat Green di rumah yang sedang mendengarkan program kita hari ini? Dari saya mungkin dari hasil penelitian Mbak Yuni, Ayu. Mbak Ayu. Sahabat, dengar suara saya? kedengaran Iya. dari Sahabat Puan aja Mbak.
Iya, silakan dulu. Saya terlempar tadi. Iya, Ibu kita lanjut ke Kak Liani dulu ya, Bu ya. Iya, iya, Penelitian silakan. dari sahabat Puan tadi. Jadi kita mesti meningkatkan awareness terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita, terkhusus dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun. Kita harus bekerja sama juga antara para pengambil keputusan dan para pengada layanan, karena kadang-kadang dari pihak pengada layanan ini juga mereka kadang-kadang melempar kasusnya gitu. Jadi eh, mereka mentok, mereka oper gitu. Jadi siapa yang di ujung tombak kan kita dimanapun kita harus bertanggung jawab dan kita juga harus menolong dan harus peduli. Jadi ya banyak orang-orang di sekeliling kita harus benar-benar aware dengan keadaan seperti ini. Baik, terima kasih Kak Liani untuk closing statement-nya. Mungkin bisa langsung ke Bu Mustikoh yang tadi sudah sempat ini ya Bu ya, ngomong cuma terlempar ya Bu karena jaringan, mungkin bisa dilanjutkan Ibu. Baik, closing statement dari saya dan juga merangkum dari apa yang dipaparkan oleh Ibu Liani dan juga Ibu Wahyuni tadi ya, bahwa memang kita harus menumbuhkan kepedulian. Jadi kepedulian terhadap keadilan itu merupakan pilar di dalam melawan kekerasan, gitu ya. Kepedulian terhadap keadilan itu merupakan pilar untuk melawan kekerasan seksual, dan kita harus menghidupkan suara kolaborasi, suara sinergi antara berbagai pihak untuk bersama-sama mengawal pendampingan terhadap kekerasan seksual ini. Demikian Mbak Mega, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Mustikoh. Mungkin langsung ke Kak Ayu untuk closing Ya. statement-nya Kak. Ya, kami dari sahabat Puan mengajak bersama-sama kita untuk mari berjuang dan peduli dalam penegakan keadilan terhadap perempuan. Karena kalau tanpa peduli dan tanpa kita berjuang, saya rasa apa yang akan menjadi cita-cita kita juga tidak akan tercapai. Kita ingin bahwa keadilan terhadap perempuan khususnya di Kota Pekanbaru itu terwujud melalui kerjasama dan kolaborasi berbagai pihak yang memang peduli terhadap perempuan. Itu sih closing statement dari sahabat Puan. Baik, terima kasih kepada ketiga pembicara kita yang merupakan aktivis dan juga tokoh perempuan di Provinsi Riau yang sampai saat ini masih sangat aktif dalam menggaungkan tentang kasus-kasus, baik itu kasus kekerasan seksual ataupun kasus-kasus lainnya yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita, khususnya di Provinsi Riau. Terima kasih kepada Kak Liani, terima kasih kepada Kak Wahyuni, dan terima kasih juga kepada Bu Mustikoh. Kak Mustikoh. Kak Mustikoh, semoga selalu sehat ke depannya, agar bisa menggaungkan tentang bagaimana mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan juga anak yang ada di Provinsi Riau. Baik, sahabat Green, Hari Perempuan bukan hanya sekedar seremonial. Hari Perempuan adalah hari di mana kita bisa memaknai lebih, terutama bagi para perempuan. Selamat Hari Perempuan untuk perempuan-perempuan hebat yang pundaknya seperti baja dan kasih sayangnya selembut sutra. Baik, sahabat Green, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Sampai berjumpa di program-program Puan di Bumi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time for connection. Your air on Glory. Digital. Green Radio Line. Eco Lifestyle.